kita di sini ada 34 orang ya. Ini masuk Zoom 30 dengan itu. Masih. Lima orang lagi yang belum ada untuk absen ya. Silakan sebutkan daerah asalnya dari mana dan hobi kalau bisa, kalau mau. Adek Rospita. Ya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya, kemudian daerah asalnya dari mana, kemudian hobinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama asal saya dari Medan, Bu. Prodi Pendidikan Matematika. Hobinya, prodinya Ibu udah tahu hobinya. Nggak kedengeran, Ibu. Suara Ibu nggak kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Suara Ibu terdengar jelas atau gimana? Suaranya agak putus-putus sedikit. Iya, agak putus-putus, Bu. Buka headset. Kalau begini kedengaran nggak? Lebih jelas, Bu. Lebih jelas. Ya, Bu. Lebih jelas tadi atau ini? Lebih jelas yang sekarang, Bu. Lebih jelas yang sekarang. Oke. Lanjut ya. Sri Ayu BR Huta Barat. Silahkan Sri Ayu BR Huta Barat. Mohon maaf izin menjawab, Bu. Asri belum masuk karena sinyalnya lagi bermasalah. Yang tidak jelas ini mendengarnya. Karena hujan. Bentar. Ini kedengeran nggak? Terdengar jelas? Jelas, Bu. Oh iya, jelas. Oke, silakan. Asri Ayu BR Huta Barat. Izin menjawab, Bu. Asri belum masuk Zoom, Bu, karena sinyalnya bermasalah. Oh, Asri belum masuk Zoom. Iya, Bu. Gundra. Hadir, Bu. Ya, silakan nama, alamat, sama hobi. Baik, langsung saja, bismillah. Nama saya Gundra, Bu. Alamat Darmasraya. Itu Gundra nggak bisa aktifin video ya? Coba dulu, Bu, kalau sinyalnya aman. Kadang-kadang kalau hidup tuh langsung keluar gitu, Bu. Oh gitu ya, lanjut. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya lanjut Bunda. Itu unmute itu. Ya, Bu. Nama Gundra, alamat Darmasraya, Bu. Itu aja, Bu. Lanjut Monica. Nggak ada. Oke. Mutmainah Rangkuti. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Rangkuti, biasa dipanggil Ina. Asal dari Kota Padang Sidempuan. Hobi saya berhitung, Bu. Coba di matematika. Terima kasih. Hobinya berhitung ya. Nia Zalmiarti. Nggak ada Nia. Oke.
Putri Maharani Utami. Ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Utami, biasa dipanggil Putih, asal dari Payakumbuh. Hobi nggak mau nyebutin ya. Pada nggak mau nyebutin hobi. Apa nggak punya hobi nih. Lanjut, Rahmawati. Ada. Rani Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, biasa dipanggil Wati, asal dari Koneksi kayaknya ya. Itulah kesulitan dari pembelajaran online. Rahmawati, Rani Febriani. Resnita Jenurti. Itu unmute, Res. Barusan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnita Junurti, berasal dari saya. Nama saya. Oke. Safriyatul Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiqatul Hayati, biasa dipanggil Hayati, dari Padang Pariaman. Hobi saya menggambar. Hobi menggambar. Akilul Asra. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilul Asra, biasa dipanggil Akil, berasal dari Kabupaten 50 Kota. Kalau hobi, matematika dan bulu tangkis, Bu. Dan belajar ya, lebih sehat. Nabila Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Septiani, domisili sekarang di Kabupaten Agam. Nabila nggak ada hobi. Hobinya baca-baca cerita fiksi gitu. Nadea Febrida Putri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrida Putri, asal dari Kota Padang. Hobi menulis novel online. Novel online. Yang kreatif berarti. Nadila menggambar ya. Nadila Yenida Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nida Putri, biasa dipanggil Nadila. Alamat di Canduang. Hobi saya berenang, Bu. Natise Zeha. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natiti Zeha, asal dari Kabupaten Bengkulu Utara. Hobi saya membaca buku fiksi. Membaca buku? Fiksi. Fiksi. Oh, sama. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Nurul Sifa Ristafia. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sifa Ristafia, biasa dipanggil Syifa. Asal dari Padang. Hobi saya membaca komik dan mendengarkan musik. Lanjut, Reva Dila Rahayu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revadila Rahai Putri, biasa dipanggil Dila, berasal dari Parangpanjang. Hobi saya membaca novel. Bu, maaf sebelumnya, Bu. Ya. Dila boleh izin keluar, Zoom, Bu. Dila ada kemalangan, Bu. Oh iya, ada yang meninggal gitu. Iya, Bu. Kakak mama meninggal, Bu. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Rizka Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila, biasa dipanggil Rizka, asal dari Canduang Agam. Hobi membaca novel, Bu. Novel, banyak yang suka baca novel ya. Teti Ronaudi Hutauruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Ronaudi Hutauruk, alamat sekarang di Sungai Penuh, hobi menonton film. Hobi menonton film. Wahyu Putri Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Hanifah, asal dari Pariaman. Lanjut, Aiga Dwi Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiga Diona, berasal dari Kabupaten 50 Kota, hobi olahraga. Asmil Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmil Fadil, biasa dipanggil Fadil, dari Pasaman Barat, hobi main futsal. Farhan Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sidik, biasa dipanggil Farhan. Saya berasal dari Baso, Kabupaten Agam. Hobi saya bermain bulu tangkis dan mendengarkan musik. Terima kasih. Meiza Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Syakila, biasa dipanggil Meiza. Saya tinggal di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Hobi saya membaca novel dan mendengarkan musik. Terima kasih. Muhammad Minang Merdeka. Lucu ya namanya ya. Muhammad hadir, Bu. Merdeka ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Muhammad Minang Merdeka, biasa dipanggil Minang. Saya tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Bu. Ini lagi di mana nih? Panggilannya apa, Muhammad? Panggilannya Minang, Bu. Minang. Itu Iya, Bu. filosofinya sih namanya, ditanya nggak ke orang tuanya gitu. Muhammad Kenapa, Bu? Minang Merdeka gitu ya. Apa maknanya tuh dari namanya? Nggak tahu, Bu. Nggak sempat nanya, Bu. Oh, lagi di jalan ini ya? Lagi di Iya, Bu. mobil ya? Iya, Bu. Pusing. Oke, Niken Alivia. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alivia, biasa dipanggil Niken, asal dari Payakumbuh. Kopi Alicia Anggraini. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popi Alicia Anggraini, biasa dipanggil Popi, berasal dari Pasaman Barat, hobi saya bernyanyi. Lanjut, Rani Febrianti. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti, berasal dari Jakarta. Hobi saya menggambar. Dari Jakarta ya? Sekarang lagi di Jakarta? Iya, Bu. Memang asal dari Jakarta? Iya, semester 1 kemarin di Padang, di tempat tante. Cuma semester 2 pulang. Rido Safura. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syafura, biasa dipanggil Ridho, berasal dari Pekanbaru. Hobi saya bermain badminton. Main komputer. Terus lanjut, berikutnya Sinta Dwi Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Maharani, biasa dipanggil Sinta, berasal dari Kota Pariaman. Pariaman, oke. Utari Agustia Dwi Putri F. Ya. Tifal Atikah Marsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Atikah Marsal, berasal dari Kabupaten Solo. Hobi bermain tenis. Kabupaten Solonya di mana? Di Kota Baru, Bu.
Foto baru. Kalau Ibu di Guguk Sarai, tahu? Tahu. Ya, kabupaten juga kan Guguk Sarai kan? Ya. Jadi kalau ini kita pasang. Yuk panggil lagi ya, siapa tahu yang udah ada ini yang tadi yang belum ada. Asri Ayu BR Huta Barat. Hadir Bu. Perkenalkan nama saya Asri Ayu BR Huta Barat. Saya dari Aceh. Hobi saya bermain basket. Sekarang lagi di Aceh? Iya Bu. Kenapa ambil UNP kok nggak Unsiah ya kalau di Aceh ya? Kalau misalnya ngambil di daerah, misalnya kalau Aceh gitu kan Bu, ngambil di Aceh nanti peluang kerjanya juga cuma di sekitar Aceh, maunya keluar dari kota Aceh gitu loh Bu. Cari pengalaman. Ya. Monica. Hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Monica, biasa dipanggil Monik, asal Kabupaten 50 Kota, hobi mendengarkan musik Bu. Nia Zamiarti. Hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Zamiarti, biasa dipanggil Nia, asal dari Padang, hobi yang paling sering masak berarti. Masak. Okay. Putri Maharani Utami. Rahmawati. Hadir Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmawati, biasa dipanggil Wati, asal dari Padang Pariaman, hobi bermain basket. Putari Agustia Dwi Putri F. Oke, tidak ada. Berarti 2 orang yang tidak ada ya. Putri Maharani Utami 1 sama Putari Agustia Dwi Putri. Apa? Putri udah tadi, Bu. Hah? Putri Maharani Utami udah tadi, Bu. Oh, udah tadi ya? Oh, kelewat sama Ibu berarti. Oke, berarti cuma 1 yang tidak ada ya. Utari Agustia Dwi Putri. Hah? Utari ada, Bu. Utari? Utari hadir, Bu. Mana Utari? Ya, Bu. Oh iya, ada. Baru datang? Enggak, Bu. Tadi ada jawab, Bu. Tapi kayaknya enggak kedengeran, Bu. Oh, kedengeran. Ya udah, coba ulang lagi. Sekarang udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Agustia Dwi Putri F, biasa dipanggil Utari, dari Lubuk Pasung. Oke, berarti komplit ya. 34. Baik, Ibu sudah memperkenalkan diri, kita juga sudah berkenalan, mungkin di semester kemarin itu pembelajaran kurang terlaksana dengan maksimal ya. Tapi usahakan semester ini kita bisa memaksimalkan e-learning juga, kemudian harus ada Zoom meeting juga gitu ya kalau memungkinkan. Mungkin Ibu akan mulai dengan kontrak perkuliahan dan silabus gitu ya atau RPS gitu ya, kemudian aturan-aturan proses perkuliahan 1 semester ke depan. Coba Ibu share dulu kontrak perkuliahannya. Itu terlihat? Sudah Ibu share, ada terlihat? Terlihat. Ada, Bu. Ada, Bu. Ini terlihat penuh di layarnya atau ada hitam di kiri dan di kanan? Terlihat penuh, Bu. Terlihat penuh. Oke. Soalnya Ibu lihat rekamannya itu ada bagian yang hitam di kiri dan di kanan. Ini yang pertama, mahasiswa mengikuti kuliah tatap muka minimal 80%. Nah, itu di e-learning Ibu sudah memasukkan menu absen, tapi Ibu sudah memakai menu attendance. Jadi Ibu tidak membuat per lesson lagi, tidak manual memasukkan lesson pada tiap pertemuan. Tapi itu sudah pakai menu attendance 1-16 itu sudah ada berdasarkan repeat until-nya ya. Itu bisa diisi jika kalian masuk di perkuliahan, baik itu di link Zoom, dan baik itu hanya mandiri dilakukan di e-learning, karena Ibu sudah akan ya, sudah
belum sih, akan mengupload seluruh modul seperti biasa, video gitu ya, video pembelajaran, kemudian menu submit tugas setiap minggunya. Dan itu bisa terekam jejaknya untuk yang hadir dan tidak hadir di sana ya. Itu makanya kalau kita 16, kalau 80% itu sekitar berapa? 14 ya, 14 pertemuan harus hadir di baik Zoom meeting maupun di Zoom, di e-learning ya. Kemudian mahasiswa harus berpakaian rapi, memakai sepatu, rambut pendek, tidak menggunakan aksesoris bagi laki-laki. Bagi mahasiswa yang pakaiannya tidak sesuai aturan, tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan, yang bersangkutan dianggap tidak hadir. Ini kalau perkuliahan biasa ini mah ya. Kalau kuliah Zoom meeting ibu mah nggak tahu pakai aksesoris, pakai apa gitu ya. Tapi usahakan rapi juga, walaupun melalui Zoom. Jangan pakai baju tidur serta-merta langsung itu ya, tapi nggak kelihatan juga sih dari sini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang terlambat masuk ruang 15 menit itu tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Itu biasanya bisa pakai admit, itu ya, admin kemudian 15 menit ya, tapi nggak apa-apa. Ibu tidak memakai itu, nantilah besok dicoba lagi, soalnya Ibu all participant, nge-settingnya all participant can join to our meeting itu. Jadi semuanya nggak perlu di-admit, bisa masuk gitu ya. Besok mau di-setting 15 menit baru di-admit. Kalau lewat tidak di-admit lagi, masuk Zoom gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dosen seperti biasa. Ibu dalam mengajar itu selalu pakai modul. Kemudian ada tugas di bawah modulnya, kemudian ada video. Ya, itu akan Ibu lengkapi di e-learning. Kemudian mahasiswa bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada di dalam kelas, tidak boleh merusak fasilitas tersebut. Nah, itu kalau pembelajaran langsung. 6. Mahasiswa dilarang keluar ruangan selama pelaksanaan perkuliahan kecuali yang sangat penting dan mendapat persetujuan dari dosen. Nah, itu juga sebenarnya pembelajaran langsung, tapi di Zoom juga bisa dengan itu ya, live Zoom. Soalnya mata Ibu kan tidak akan bisa mengamati semua orang gitu ya. Walaupun itu bisa terlihat di semuanya dikumpulin dalam satu apa, tapi tidak akan terlihat. Itu kesadaran mahasiswanya saja, gitu ya. Karena kita terbatas oleh media. Kemudian, pada awal semester, dosen menyampaikan silabus dan kontrak perkuliahan. Setelah ini, Ibu akan menyampaikan silabus perkuliahannya. Kemudian, dosen memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus. Kita akan masuk sesuai dengan silabus. Kemudian, dosen mengisi daftar kemajuan perkuliahan, itu Ibu akan memasukkan nanti ke portal nama yang hadir dan tidak hadir, itu dicek atau dilacak dari attendance itu, nama yang tidak hadir dan hadirnya. Kemudian dosen harus memeriksa kehadiran mahasiswa, berarti ya, kemudian dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswanya. Ya, Ibu memberikan tugas terstruktur setiap minggunya. Nah, itu kira-kira dengan kotak perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan atau pas? Pas. Pas. Sekarang kita masuk ke RPS-nya. RPS dari mata kuliah kita itu, tahu kan mata kuliahnya bernama Matematika Diskrit ya. Nah, itu apa saja isinya yang di Matematika Diskrit, Ibu juga sudah share di e-learning-nya. Siapa yang sudah membuka RPS atau semuanya pada belum buka? Siapa yang sudah buka RPS? Sudah, Bu. Modul baru, modul. Itu tugas langsung ya, Bu. kalau sudah, tapi kalau tidak, kalau belum, usahakan dibuka itunya RPS-nya. Setiap Ibu nge-share itu dibuka, videonya ditonton supaya kita nyambung kalau ada Zoom meeting gitu ya. Nah, ini tim Ibu bertim dengan Pak Fauzan, Bu Aan, Bu Armiati, Edwin Musdi, sama Pak Yarman dan Ibu di mata kuliah ini, tapi mengajar di sesi yang berbeda. Nah, untuk 16 kali pertemuan, materi kita adalah yang pertemuan pertama, prinsip sarang merpati. Pertemuan kedua, inklusi dan eksklusi.
Kemudian pertemuan 3 membahas masalah-masalah terkait dengan soal-soal prinsip Sarang Merpati dan inklusi dan eksklusi. Kemudian pertemuan 4 adalah fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Kemudian ada beberapa deret seperti deret kuasa, deret Maclaurin, deret Taylor. Kemudian menemukan fungsi pembangkit biasa dari sebuah barisan atau menentukan barisan ke fungsi pembangkit biasa dan sebaliknya. Kemudian menemukan fungsi pembangkit eksponensial dari sebuah barisan atau sebaliknya. Kemudian yang kelima, dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi pembangkit biasa. Kemudian keenam, dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan fungsi pembangkit eksponensial. Kemudian pertemuan berikutnya itu kita akan menentukan jenis-jenis relasi rekursif, kemudian menyelesaikan relasi yang terkait dengan relasi rekursif, baik yang homogen maupun yang tak homogen. Kemudian yang ke-8, mampu menyelesaikan relasi rekursif, hal yang terkait dengan relasi rekursif dengan menggunakan fungsi pembangkit. Yang ke-10 itu adalah materi yang menganalisis tentang konsep dasar pada graf, menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan konsep-konsep dasar pada graf. Kemudian menyelesaikan mengenai keterhubungan antar graf, kemudian operasi-operasi yang terkait dengan graf dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait topik. Kemudian yang ke-12, menganalisis konsep-konsep yang terkait dengan derajat titik pada graf, kemudian mampu menyajikan graf dalam matrik atau sebaliknya matrik ke dalam graf. Kemudian yang ke-13, menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra. Kemudian mampu menyelesaikan masalah pohon merentang minimal dengan algoritma Prims dan algoritma Kruskal. Kemudian yang ke-14, mampu menganalisis konsep-konsep terkait tentang poset, lattice, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan topik. Yang ke-15, mampu menganalisis konsep-konsep tentang aljabar boolean dan bentuk kanonik, serta menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan aljabar boolean dan bentuk kanonik. Kemudian yang ke-16, mampu menyelesaikan konsep-konsep terkait dengan gerbang logika, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan aplikasi gerbang logika. Nah, ini buku-bukunya, nanti Ibu share buku-buku ini di e-learning ya, selain modul, nanti akan Ibu share semua buku ini kalau sudah di-download. Ada beberapa yang sudah dapat nanti Ibu masukkan di bagian awal e-learning ya. Nah, ini penilaian sampai akhir semester, sikap 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok nanti kalau ada 10%, kemudian ujian tengah semester 25%, kemudian ujian akhir semester 25%. Ini banyak di tugas nih, tugas nanti ada bikin tugas project atau video atau apa gitu ya. Mid dan semesternya itu hanya 25-50%. Nanti nilainya akan begini, kalau kecil dari Ibu usahakan untuk meriksanya, tapi kemarin itu di akhir semester itu mepet Ibu periksa, tapi karena sekarang sudah selesai akreditasi internasionalnya, sudah divisitasi kemarin, jadi mungkin tidak akan sepadat kemarin acaranya, jadi sudah selesai menyusun borang, semoga kita bisa akreditasi internasional ya, semoga hasilnya keluar di bulan Oktober apa September gitu ya. Tapi kita sudah submit borangnya, namanya self assessment report-nya sudah divisitasi kemarin secara online, sudah revisi dan sudah diperbaiki, semoga hasilnya bisa keluar dan sesuai dengan usaha ya dan harapan kita bersama. Nah, itu untuk materi. Nah, mahasiswa ada yang mau ditanyakan dengan proses pembelajaran? Ibu sudah membuat modulnya itu sampai
cuma video, Ibu yang terbatasnya di video, tapi usaha kalau sudah di Zoom meeting, kalaupun tidak ada video itu bisa dipahami mungkin, tapi nanti akan diselesaikan juga terus gitu ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi selama 16 kali pertemuan? Ya, kalau udah ada materi berarti mahasiswa sudah punya ancang-ancang atau sudah punya pemikiran ke depan untuk membacanya, untuk apanya gitu ya, untuk bukunya gitu. Ibu punya teman dulu waktu kuliah di S2 gitu ya. Kalau dosen udah ngasih silabus, dia udah nyari-nyari buku kemana-mana. Udah baca sampai 16 pertemuan sebelum dosen masuk. Udah paham materinya, paling 8 kali itu di pertemuan keempat dia udah baca 8 kali. Di pertemuan ke apa itu. Nah itu memang orang yang maksudnya itu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Nah mahasiswa juga begitu. Kalau sudah tahu materinya, silahkan dipahami, dicari buku-bukunya, itu akan besar beberapa. Selain modul yang besar. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi? Kalau tidak, kita akan masuk ke prinsip sarang merpati untuk yang pertama ya, materinya. Dan Ibu sudah share juga di e-learning-nya tentang prinsip sarang merpati, dan Ibu juga sudah memberikan video pembelajaran. Sudah ada yang membaca dan menontonnya? Sudah, Bu. Sudah, ini beneran sudah ini. Semoga sudah ya. Soalnya tadi pagi Ibu tadi pagi Ibu mengajar kalkulus, malah pas Ibu nerangin malah tanya di mana letak tugasnya, di mana latihannya Bu untuk minggu depan. Nah, itu kan ketahuan belum membaca materinya di mana, tempat submit tugasnya di mana. Nah, seharusnya tapi ini kan udah terbiasa ya. Kalau anak 2020 kan sudah, tadi kan 2021 tuh. Kalau 2020 pasti sudah terbiasa belajar dengan e-learning kan? Ibu malah full e-learning kan semester kemarin itu semua kelas. Cuma memberikan modul, memberikan video, meminta mahasiswa belajar itu dan mengerjakan tugas. Nah, mandirinya itu udah terasah mah kalau anak 2020. Kalau anak 2021 masih kagetan pastinya karena harus belajarnya mandiri. Tapi anak 2020 ada direncanakan sepertinya proses pembelajarannya itu 50% itu luring. Ada diberitahu sama dosen? Ada dosen yang sudah memberitahu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, tapi belum ada pengumumannya secara resmi. Kalau ada pengumuman secara resmi, kita juga akan begitu. Berarti 50% pertemuan itu 8 kali berarti ya. Dan 4 minggu pertama ini memang harus daring, karena kita masih dalam suasana PPKMB gitu ya. Nah, itu berarti pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu kita luring. Tapi cuma 50% mahasiswanya yang masuk kelas. Yang 50% lagi tetap mengamati di Zoom atau di video begitu. Dan mahasiswanya dipilih berdasarkan NIM. Mau genapkah atau mau ganjil? Ganjil katanya. Ada yang bilang ganjil. Ibu Murni bilang ganjil kalau katanya. Itu tergantung kepada dosennya, depend on the dosennya. Kalau dosennya mau yang bernomor genap, maka yang bernomor NIM genap itu ke kampus. Yang ganjil tetap stay di rumah. Kalau dosennya mau ganjil, berarti ganjil yang ke kampus, yang genap stay di rumah, gitu ya. Jadi kalian itu kalau Ibu maunya genap ganjil, gimana tuh ya, dilompat-lompati gitu loh. Genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, biar adil. Tergantung dosennya sih bagaimana cara mengkondisikannya. Yang penting 50% harus di rumah. 50% hanya boleh masuk kelas. Nanti kita sepakati bersama nama-namanya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, Ibu akan masuk kepada materi. Nah, ini materi kita pertama, prinsip sarang merpati. Yang sudah baca ya? Yang sudah baca, Ibu mau minta pendapat dulu sebelum Ibu yang mengomentari. Siapa yang bisa
memberikan penjelasan tentang apa itu prinsip sarang merpati. Silakan. Ayo, silakan. Ridho, Bu, mau coba, Bu. Iya, silakan Ridho. Prinsip sarang merpati dalam matematika distrik yang telah Ridho baca tadi pagi, yang bisa Ridho pahami, itu tuh misal ada di situ ada disebut sebagai objek dan juga disebut sebagai kotak. Objek tuh yang bisa sebut sebagai merpatinya dan kotaknya bisa kita sebut sebagai sarangnya. Terus kalau misalnya kita memiliki 5 buah merpati, sedangkan sarangnya cuma ada 4, maka gimana caranya supaya kelima merpati itu masuk ke dalam sarang-sarang tersebut? Caranya ialah dengan memasukkan satu merpati yang tersisa ke dalam sarang yang telah diisi dengan merpati tersebut. Seperti misalnya merpati pertama sudah masuk ke sarang pertama, merpati kedua masuk ke sarang kedua, merpati ketiga masuk sarang ketiga, merpati keempat masuk sarang keempat, dan yang merpati kelima karena tidak mempunyai sarang, maka dia harus masuk di salah satu dalam sarang tersebut. Dan itu juga dapat juga dari rumus yang dibukakan oleh J. Derrida nih, seorang matematikawan nih, ada juga teorema yang Ridho baca tuh, ada juga jika misalnya objeknya itu jika sarangnya n, maka untuk mendapatkan prinsip sarang merpati dia ada n+1. Sekian dari Ridho. Ya, bagus sekali. Ya, berarti memang sudah membaca gitu ya, sudah memahami fungsi modul. Kira-kira begitu memang ya, prinsip sarang merpati itu dikemukakan pertama kali oleh, ini bacanya Lejeune Dirichlet atau apa gitu ya, Ibu juga kurang bisa membacanya karena dia orang Jerman ya, seorang matematikawan dari Jerman. Kadang-kadang prinsip sarang merpati ini dikenal juga dengan prinsip kotak Dirichlet gitu ya. Benar yang dikatakan Ridho tadi ya. Kalau kita di matematika itu kan sering ada kasus gitu ya. Bagaimana menempatkan gitu kan, misalnya 5 orang ke dalam 3 kamar ya, ke dalam 3 kamar, tapi tidak akan sesederhana itu nanti soal-soalnya ya, soal-soalnya tentu akan lebih rumit. Nah, bagaimana menempatkan 5 orang ke dalam 3 kamar tapi dengan syarat dan sebagainya gitu. Nah, di sarang merpati betul tadi tempat menempatkan kotak itu disebut dengan apa? Dengan sarang merpati gitu ya, tempat meletakkan objeknya, atau kalau kita ada kotak boleh juga kamar gitu ya. Kalau menempatkan orang di sebuah kamar, maka yang menjadi objeknya tentu orangnya kan, yang menjadi tempat untuk meletakkan si objek tentu kamarnya gitu ya. Kalau mau meletakkan kelereng ke dalam kotak, tentu yang menjadi objeknya itu adalah kelerengnya, dan yang menjadi tempat atau sarangnya itu adalah kotaknya, gitu ya. Nah, prinsipnya itu, prinsip sarang merpati itu, jika ada merpati yang lebih dari sarangnya, gitu ya, lebih satu dari sarangnya, itu akan ada satu sarang ditempati oleh 2 merpati. Nah, begitu yang dibilang sama Ridho tadi. Nah, ini dia prinsipnya nih. Jika n tambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling
sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Ya, itu kalau cuma satu yang lebih, pasti ada satu sarang yang akan ditempati oleh, pasti ada satu kotak yang ditempati oleh satu objek yang, 2 objek yang sama. Itu prinsipnya. Nah, tapi kalau objeknya itu M objek, ya, M objek maksudnya tidak N tambah 1 atau tidak satu lebihnya dari kotak yang disediakan, tapi ada mungkin lebihnya 5 atau lebihnya 6 atau lebihnya 100, yang penting M objek, dan ada N buah kotak, atau kalau kita bawakan ke merpati dan sarang ini, ada M merpati dan ada N sarang, maka paling sedikit terdapat satu sarang yang berisi minimal banyaknya merpati dibagi dengan banyaknya sarang. Atau kalau di sini M objek dibagi dengan N kotak. Ini tanda ini apa itu maknanya? Tanda yang kurungnya seperti itu, tanda yang begini. Dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Makna dari dibulatkan ke atas itu apa? Misalnya contohnya 3,1 kita bulatkan ke 4. Oke. Tapi Ibu tidak mengajarkan itu dalam konteks yang sebenarnya ya. Nanti kalian bawa ke konteks sebenarnya di pelajaran Bu Yuli 3,1 jadi 4. Bukan. Biasanya kan kalau konteks sebenarnya 3,5 dibulatkan ke 4. Tapi khusus pada prinsip sarang merpati ini, itu semuanya dibulatkan ke atas. Karena kan nggak mungkin misalnya ada ada orang yang ditaruh ke kamar kemudian dapat 3,4 orang. Kan nggak mungkin ya orang itu ada komanya. Apa mungkin kakinya doang yang masuk atau tangannya doang, pasti satu orang gitu kan. Makanya ada aturan dengan memberikan lambang ini itu yang dibilang dibulatkan ke atas gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya itu adalah ini macet tuh. Oke, lanjut. Berikutnya contohnya ini. Nah, jika terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola yang menang dengan angka 12-0, maka haruslah terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kenapa? Karena jumlah pemain seorang, Bu. Jumlah pemain adalah? Sebenarnya. Oke, terus? Sedangkan ada 12 gol, berarti ada yang 2 kali dari 11 pemain itu. Ada satu orang yang mencetak gol 2 kali gitu ya. Nah kan senang kalau mengajarnya seperti ini gitu ya, udah baca duluan. Kalau seandainya 18 gol gimana? Mainnya kan berarti gimana? Pakai M. Pakai teorema 2, Bu. Iya, gimana? Berapa? Berarti 18 per 11. Berapa? 2. Bukan. Berkoma enggak? Dibulatkan ke atas, Bu, jadi dibulatkan ke atas. Ya, gitu. Kalau sebenarnya dapatnya berapa? 1,6 sekian. Oke. Ya. Berarti ada 2 juga. 2. Oke. Lanjut contoh berikutnya. Jika Anda menghadiri 6 kuliah dalam satu waktu, Senin sampai hari Jumat, maka haruslah terdapat paling sedikit 1 hari Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Itu benar nggak? Benar. Benar. Alasannya seperti apa? Karena dari Senin sampai Jumat itu 5 hari. Itu apanya? Sarang ya? Iya, Bu. Terus mata kuliahnya itu ada 6 kuliah. Berarti dalam 1 hari ada yang masuk 2 kelas gitu, Bu. Benar. Ya. Lanjut. Di antara 50 orang mahasiswa terdapat paling sedikit
5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Itu benar apa enggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Gimana? Pakai teorema 2, Bu. Sarangnya apa? Karena kan karena jumlah bulan itu kan ada 12, Bu. Karena ada 50 orang mahasiswa. Jadi sarangnya ada 12, maka 50 per 12 kan dapatnya 4, sekian karena dibulatkan ke atas jadi 5 orang. Kalau ada 100 mahasiswa, berapa orang minimal paling sedikit mahasiswa yang lahir pada hari yang sama? 15. Gimana tuh? 9, mahasiswa kan, Bu? 9, Bu. Bu. Iya, gimana tuh? Ada yang 9, ada yang Kan 15. hari ada, kalau hari kan ada Berapa 7. jumlah siswanya berapa, Bu? 100. 100. Bagi 7. 100 bagi 7. Berapa itu? 13. 14, Bu. 11. Kan 14 sekian. Nggak bisa berarti ya. 11 dibagi 7 terus dibulatkan ke 100 dibagi dengan hari 7 terus dibulatkan ke 365 atas. bagi 100. Iya, Bu. 365 bagi 100. Dalam setahun ada 365 hari dibagi 100. Hari itu Hari adanya berapa? ada 7. Senin, kan cuma Selasa, 7. Rabu, Kamis itu 365. Bukan itu, yang itu 365 mah hari dalam setahun. Bu. Ini kan Iya, jenisnya hari. Ada Senin sampai Minggu. Itu ada berapa jenisnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu tuh sarangnya yang 7 itu. Ya ada 100 mahasiswa. Berarti 100 mahasiswa dibagi dengan 7. Harinya 7. Begitu. Iya, benar. Ya. Kita coba ini latihan mandiri. Sebenarnya Ibu masih kurang banyak ini Mas soalnya ya. Bukan ini maunya mahasiswa yang mau jawab, tapi kita cobalah satu soal saja. Berarti udah selesai dong pembelajaran hari ini. Nanti Ibu kasih soalnya yang banyak di minggu ketiga. Minggu ketiga itu kan soal-soal hot tentang prinsip sarang merpati dan eksklusi dan inklusi. Jadi Ibu tambahin soal-soalnya ambil dari buku lain gitu ya. Di hari Rabu kan ini untuk pengenalan materi ini. Ini ada kunci nggak? Kalian nyontek kunci nggak? Oke. Nggak ada, Bu. Nggak ada kunci, belum sempat berarti Ibu bikin kuncinya. Kita coba. Boleh request nomor nggak? Ibu mau nomor 1. Boleh siapa saja. Ina, Bu. Teti, Ya, Bu. Teti, Bu. silakan. Yang pertama Ina. Amawati, Bu. Nah, silakan. Izin menjawab, Bu, dan teman-teman semua. Jadi soalnya gini, kita baca dulu ya. Misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil? Jadi jawaban ini gini, jumlah warna bolanya ada 3, merah, putih, sama biru. Jika kita mengambil hanya 3 bola, maka ada kemungkinannya ketiga bola itu kita ambil dengan warna yang berbeda. Nah, maka untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama itu terambil, paling sedikit kita mengambil N tambah 1-nya, berarti 4 bola. Sehingga dapat dipastikan akan terdapat sepasang bola yang berwarna sama terambil. Jadi 4 buah bola adalah jumlah paling sedikit yang harus diambil dari kotak untuk menjamin sepasang bola yang berwarna sama itu terambil. Ya, bagus. Berarti juga nih ya, udah mengerjakan latihan juga berarti ya. Lanjut. Yang kedua. Siapa yang mau coba? Rahmawati, Bu. Ya, silakan Rahmawati. Baik, Bu. Saya akan mencoba menjawab nomor 2, yaitu jika mahasiswa berjumlah 100 orang, 1.000 orang, berapakah jumlah minimum mahasiswa yang memiliki inisial nama depan dan nama bulan lahir yang sama? Yaitu yang pertama, jumlah mahasiswa yaitu 1.000 orang, dan dengan nama depan yang sama berarti huruf ada 26.
Berarti kita memakai teorema 2 yaitu 1000 per 26. Dapat 39 mahasiswa berarti, Bu. Habis itu jumlah minimum mahasiswa tersebut dengan bulan lahir yang sama, berarti 39 mahasiswa per 12, yaitu dapat 4 mahasiswa, Bu. Terus dijumlahkan hasilnya? Tidak, Bu. Yang hasilnya 4. Gitu menurut Punya Wati, Bu. pendapat lain? Gimana tadi Rahmawati yang untuk bulan yang mana inisialnya sama 1000 bagi 26, dapatnya berapa? 39, Bu. 39. Terus yang untuk mempunyai bulan lahir yang sama 1000 bagi 12. Iya. Dapat? 4. Terus jawabannya? Kan ada 4, dua part tuh. 4 aja. Yang bulan yang sama aja aja lahir dapatnya jadinya gitu. M-nya itu nanti dijadikan M-nya itu diganti sama yang 39. Tadi Wati mungkin salah, Bu. Bukan 1000 tapi 39 tadi Bu kata Wati. 39 dapat dari? Dari yang nama depannya sama, Bu. Gitu. Ada yang punya pendapat berbeda? Ina punya, Bu, tapi kayak hasilnya sama, Bu. Sama hasilnya, Bu. 4 juga. Itu juga. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Sebenarnya berapa orang sih yang punya untuk tuh di error lagi. Oh, ini belum kepasang lagi. Sebenarnya untuk yang ini nih gimana cara mencarinya? Inisial, nama, depan yang dan bulan lahir yang sama. Terus itu ada berapa sih? Terus ada berapa? Maaf, Bu, suaranya putus-putus, Bu. Putus ya? Halo, huruf ada berapa? 26. 26. Ya, sampai Z itu kan ada 26. Kalau inisial dan bulan berapa? Ada 12, Bu. Ada Agustus gitu ya. Ada Agustus lagi, ada Januari, ada Februari, ada sampai 12 gitu ya. Nah, kalau yang untuk A sampai 12 aja berapa tuh? 80. Untuk A sampai 12 aja berapa? A sampai 12 bulan berarti Januari, A Februari, A. Oh, berarti ada 12. Setiap hurufnya ada 12. Nah, ada 12. Terus cara cari luang sampelnya. 12 kali 26. 26 kali 12. 6. 312. 312. 312. Nah, habis itu 1000 dibagi 1000 dibagi 312. Jadi untuknya 1000 dibagi 312. Ini hasilnya kira-kira adalah 3,2. 3,2. Hasilnya itu kita misalkan R atau apa gitu ya. Gitu ya, mencari kalau ada dan untuk ruang sampel masih ingat? Udah ngambil statistika elementer belum? Belum. Oh, belum. Tapi di SMA mah ada ya untuk mencari ruang sampel yang seperti itu. Nah, mungkin Ibu hanya mencontohkan 2 soal. Nanti mandiri berarti 3 sampai buat semua juga deh dari nomor 1 sampai nomor berapa itu? 5, Bu. 5 soal. 5, silahkan dibuat, kemudian submit ke menu yang ada di bawahnya. Itu udah biasa sih mahasiswa 2020 mah dan submit tugas terus-menerus di awal semester ya. Nah, silahkan seperti itu. Minggu depan Ibu ngambil nilai untuk membahas soal-soal yang 3 ya, ini udah juga sih yang jawab itu yang baru benar mutmainah Rangkuti ya. Nah, untuk yang pertama partisipasi kan ada 10% tuh. Nah, berpartisipasilah di setiap pembelajaran itu akan Ibu cek, list tugasnya juga akan Ibu koreksi. Ibu mau
Biasanya Ibu kalau ngajar, kalau tidak ada gangguan-gangguan rapat, itu biasanya nyicil. Koreksinya nyicil, partisipasinya dilihat gitu ya, kemudian ujiannya seperti apa. Tapi kalau udah ada semacam gangguan akreditasi atau apa, Ibu itu kurang bisa memanage gitu. Ya, tuh biasanya fokusnya satu-satu orang apa namanya tuh. Kalau yang seperti itu apa namanya tuh ya? Tipikal apa tuh ya? Multitasking. Oh, kurang bisa multitasking. Kalau mahasiswa mah harus multitaskingnya, mata kuliah diambil satu semester mah berapa mata kuliah itu belum yang lain. Tapi mah mahasiswa mah kuliah aja kan. Itu banyak pengabdian, penelitian, akreditasi ini itu masih bisa ini. Jadi mahasiswa harus tetap fokus gitu ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini mungkin kita sampai jam berapa? Mungkin Ibu hanya start dari secara merpatinya, tapi mahasiswa yang lebih banyak mengerjakan tugas-tugasnya akan Ibu tambah tugas-tugasnya di hari Rabu dan akan dikoreksi mungkin di hari Selasa, maksud Ibu, Selasa minggu ketiga akan ada soal-soal, Selasa minggu keempat akan dilihat lagi partisipasinya untuk mengerjakan soal-soal di Zoom. Itu kalian bisa share screen nggak? Kalau Ibu buat co-host kan bisa, maksud Ibu bisa nulis di whiteboard pas share screen nggak? Udah tahu caranya? Nggak tahu. Saya. Tahu caranya, Bu. Sama dengan yang tadi pagi juga sih. Kalau Ibu, kalau make whiteboard itu kalau makainya mouse itu susah memang. Ya kalau pakai mouse itu susah. Tapi Ibu pakai bantuan pensil tab gitu loh. Pernah yang pen tab gitu, pen tab. Itu teman-temannya belinya kalau yang murah-murahnya tuh ada tuh yang gini tuh. Pensilnya. Kelihatan. Nah, tuh yang kayak gitu. Nampak, Bu? Nah, ini. Saya gini pakai ini dan masa sih? Ini kan mahasiswa milenial semua nih. Masa nggak tahu? Masih milenial ke bawah kan ini berapa tahun dan paling tinggi pasti umurnya? 18 ke bawah ya? 17 apa? Udah 19. 19, Bu. Iya, belum 19. Sudah 19, masih Bu. milenial mah ini mah nggak pernah lihat review-review di YouTube gitu yang pakai pen tab kayak gini tuh. Kalau yang whiteboard-nya. Nggak lihat. Belum pernah nulis, nyoba nggak tahu cara nulis sama sekali di Zoom. Nah, belum pernah coba. Ini kalau Ibu, tapi kemarin ada mahasiswa pakai aplikasi, nggak tahu aplikasi apa, dia bisa nulis tanpa bantuan itu dan bisa lancar. Tapi kalau pakai mouse, nah itu susah. Ini coba Ibu lihatkan ya. Ibu ini pakai, misalnya Ibu pakai PDF, PDF ini ya. Nah, ini Ibu ambil di atasnya itu, di atas Zoom meeting-nya itu, ada tulisannya Anote. Itu kalau dibaca ENOTE, kalau bahasa Inggrisnya untuk nulis gitu ya. Nah, sekarang coba nanti pas kalian coba-coba, nah ketika ambil pensilnya, keluar yang kayak gini tuh, fiturnya kayak pensil. Nah, kalau Ibu nulisnya langsung pencet mouse, misalnya Ibu mau nulis FX, nah itu lama. Nah, misalnya apalagi 5X, nah itu nggak bisa Ibu nulis. Makanya pakai bantuannya, pakai tab kayak gini. Nah, kalau kayak gini, Ibu pakai pen tab tadi yang ada pensilnya sama alasnya itu, nah itu gampang dia nulisnya. Misalnya 2X tambah 5 tambah 7, nah itu kita akan dimudahkan. Nah, mungkin apapun bisa. Nah, gitu. Tulis apapun bisa. Nah, kalau mau menghapus, tinggal eraser. Hapus pakai pen tab-nya. Atau pakai pensilnya. Ibu nggak maksa beli sih. Tapi kan ini lagi apa ya? Lagi apa? Kalian bisa pakai
mouse-nya juga bisa tapi lambat. Nah, itu ditunggu. Ada kok yang 100-an kayaknya ada. Yang 100-an, yang 200-an gitu ya. Nah, jadi Bu, mohon maaf, Bu. ya. Mau izin bicara. Itu kan Ibu kan pakai laptop atau komputer gitu kan, Bu. Sedangkan kami kebanyakan tuh pakai HP Android gitu, Bu. Jadi gimana tuh, Bu? Soalnya kebanyakan rata-rata pakai HP, Zoom-nya pakai HP. Kok tidak diinstal di laptopnya? Kalau saya, Bu, ada laptop kan, Bu. Tapi laptop saya ini agak susah Zoom gitu, Bu. Jadi sering nge-lag gitu, makanya pakai HP. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang pakai HP, Bu. Setiap belajar pakai HP ya? Yang lainnya juga? Iya, Itu. Harusnya pakai laptop emang. Harusnya kan bisa share modul gitu ya. Kalau Ibu minta share modul. Kalau Ibu minta share, misalnya share materi, kan nggak mungkin share pakai HP ya. Misalnya share materi, share presentasi. Apalagi kalau minggu keberapa tuh, kan presentasi nanti. Pada minggu Ibu belum beritahu ya. Ibu paling sampai minggu ke yang fungsi pembangkit eksponensial tuh dan FPB itu Ibu maunya berkelompok malah nanti. Dibagi kelompok, kemudian dibuat PPT, kemudian mahasiswa yang presentasi pakai PPT. Itu gimana tuh kalau pakai HP? Bu, izin menjawab, Bu. Kalau nge-share ini, saya pernah coba gitu, Bu. Nge-share untuk presentasi. Bisa lihat HP, Bu. Nge-share PDF, PowerPoint, itu bisa lihat sini. Terus kita juga bisa share screen HP kita, juga bisa lihat HP, Bu. Zoom di HP. Juga bisa. Begitu. Alhamdulillah ya. Nanti kalau nyoret-nyoret, coba cari kalau yang pakai HP. Apa aplikasinya yang bisa coret-coret layar. Ya, ya tuh dicoba cari. Iya, anak milenial mah pasti bisa itu Mas ya. Jadi pas Ibu kan kalau matematika mah kalau nggak dicoret atau gimana ya, nggak bisa kan? Kalau nyari-nyari nggak mungkin diomongin terus kan, karena kita butuh simbol-simbol. Nah kalau disuruh misalnya ada yang mau berpartisipasi ngerjain, nah harus share screen, Ibu jadikan co-host, kalian harus share screen dan kemudian ditulis sambil diomongin gitu. Nah, kalau di HP juga. Kalau di HP juga bisa coret langsung layarnya, Bu. Oh, bisa? Oh iya. Bisa, Bu. Iya, kalau bisa. Itu cepet nggak? Apa, Bu? Coba dites. Coba dites, oke. Oh, coba tes sekarang, Bu. Share ya, siapa? Muhammad ya? Ibu ya, jadikan Muhammad sebagai co-host. Muhammad Minang Merdeka, Ibu jadikan sebagai co-host. Nah, silakan Muhammad share dan coret. Sebentar, Bu. Ya, silakan. Oh, belum jadi host, Bu? Udah, di sini. Adek. sorry, ke bawahnya. Host. Oke, dah. Itu. Share. Whiteboard. Nih, Bu. Udah nampak, Bu? Udah. Gitu, Bu. Nah, itu Cuma kan karena susah tuh. Coba bikin fx sama dengan sin x per x gitu. Bikin apa, Bu? Fx sama dengan Nggak bawa juga pena ya, Bu? Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Ibu kan udah nyoba kan? Udah nyoba pakai pointer. Ngajarnya beberapa kali. Tapi emang lama jadinya susah nulisnya juga. Nah, pakainya ini aja dibeli itu bisa kayaknya ya. Tapi nyoretnya di HP. Yang ininya aja, pensilnya aja. Tapi di mana ditulis atau kalau pensilnya aja. Nah, usahakan ya. Ibu tidak memaksa. Tapi kalau misalnya Ibu menilai partisipasi di kelas, nanti ada yang sesuatu yang dicoret-coret atau yang dibuat, itu bisa menambah penilaian presentasinya. Gitu. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan. Nanti akan Ibu share modul dan video di e-learning untuk materi berikutnya sampai habis.
Kalian bisa belajar mandiri sambil nge-zoom juga kita. Kalau insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan zoom setiap minggu, latihan soal-soal juga. Dan itu submit tugas, mid dan semester. Mungkin begitu saja. Dah ya untuk hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu lah? Ada pertanyaan? Tidak ya, berarti udah pas. Bu, hasil video yang Ibu rekam hari ini Ibu upload kan, Bu? Soalnya tadi saya tidak terlalu 100% mengikuti perkuliahan karena Zoom-nya keluar masuk terus jadi banyak ketinggalan. Iya, Ibu upload ke YouTube. Nanti Ibu share link YouTube-nya. Maunya di share-nya di mana? Di e-learning aja ya? Atau di grup WhatsApp boleh? Enggak, di YouTube Ibu saja lah. Oh gitu, di YouTube Ibu. Tapi ya boleh, nanti Ibu share, silahkan. Kalau subscribe, Bu. Oh itu Ibu ada ngasih di situ ya, ada ngasih di semester pertama mau udah Ibu suruh minta tolong di subscribe, berarti di itu atau baru gabung, baru join, Farhan? Kami belum, Bu. Udah kami belum semenjak semester pertama waktu itu Ibu tolong untuk apa ujian, Bu. Iya, tapi kalau yang materi Ibu share-nya di Yulianti Harisman, tapi kalau yang rekaman semua Zoom itu ada lagi di lecture live, nanti Ibu kasih tahu YouTube-nya itu dari pertama kali pertemuan kuliah apapun di sana Ibu Pak gitu. Nanti dibantu ya, bantu lagi. Ibu share di e-learning atau enggak di WhatsApp grup. Ya, kalau mau lihat cara nyari buku berbayar, cara mencuri buku berbayar, cara macam-macam sih, cara mencuri artikel yang berbayar, kemudian review artikel dan sebagainya itu ada di sana, dan semua mata kuliah ada di situ, proses pembelajarannya tapi bukan materi. Nanti Ibu share di link ataupun di WhatsApp. Bantu di subscribe juga ya, kemudian di like, di share ke teman-temannya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini cukup. Ada lagi yang mau bertanya selain Farhan? Nah ya, oke, Ibu end meeting. Ibu selesaikan dulu semua video dan modulnya, nanti di-share di e-learning. Dan ini nanti akan di-share di YouTube. Akan Ibu berikan juga linknya di WhatsApp group atau di e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.